Puji Tuhan Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat sore hari ini kembali kita berjumpa untuk bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya sore hari ini dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan tolong kita, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menolong dalam setiap kehidupan kita. Saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu.
kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sore hari yang indah ini Tuhan. Kami bersama dengan ibu-ibu Tuhan, kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Walaupun Engkau tahu Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi seperti pujian sudah naikkan di hadapan-Mu Tuhan, kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau Tuhan, karena kami boleh rasakan kasih-Mu senantiasa boleh kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati dan urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini Tuhan. Baik WL singer, pemain musik Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua ibu-ibu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah Tuhan di mana kami beribadah saat sore hari ini. Kami mulaikan ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu, sore hari ini kita boleh rasakan betapa kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu biarlah kita menaikkan ucapan syukur kita sebagai tanda bahwa kita mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan.
Ibu-ibu, kita percaya bahwa kita boleh rasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebahagiaan daripada firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah ada Allah yang satu-satunya senantiasa kita harapkan. Allah menjadi sandaran kita, Allah yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, amin. Benar Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau
Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua anugerah-Mu Tuhan. Kami wanitamu yang ada di rumah saat ini akan mempersiapkan diri untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati berkat firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Firman-Mu yang menjadi jawaban bagi kami, dan firman-Mu yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus lewat Bapak dan Ibu Gembala boleh mempercayakan saya untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus baik. Masih ada sukacita? Masih bisa tersenyum ibu-ibu? Puji Tuhan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Pujiakan nama Tuhan. Saya di sini akan membawakan tema badai pasti berlalu. Katakan dengan iman, badai pasti berlalu. Amin. Pujiakan nama Tuhan. Ayat yang saya ambil di dalam Matius pasal 14, ayatnya yang ke-22 sampai ke-33. Di sini kita tidak akan baca semua, tetapi ayat ini menceritakan di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Setelah Yesus melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan sebelumnya memberi makan 5.000 orang. Tibalah waktunya Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pulang ke rumahnya. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia ke seberang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menceritakan waktu murid-murid sudah beberapa mil dari pantai, mereka mengalami angin sakal, gelombang yang besar. Dan kita melihat atau kita kalau membaca di sini, murid-murid Yesus sangat ketakutan. Di ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya mengalami gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 pagi atau 3 malam, Tuhan Yesus mau mendahului. Di ayat yang ke-25, Tuhan Yesus mau mendahului murid-muridnya. Tetapi di situ karena ketakutan murid-muridnya terkejut dan menyangka Yesus itu hantu. Murid-murid tidak sadar, di tengah gelombang itu Yesus ada, mau memberi harapan kepada murid-muridnya. Ayat ke-26, murid-murid terkejut dan ketakutan. Bahkan mereka berteriak, itu hantu. Kita akan baca ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-27 pasal 14 dalam Matius. Di situ dikatakan, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin ibu-ibu. Jangan takut, Tuhan Yesus katakan. Bagaimana badai ini akan bisa berlalu? Badai ini berlalu dalam kehidupan kita. Saat ini kita mengalami badai ibu-ibu. Tapi kita tidak sendirian. Semua orang merasakannya. Semua orang mengalami, bahkan seluruh dunia hampir beberapa negara 200 lebih mengalami badai ini. Badai ini kecil tapi sanggup merubah beberapa segi materi, fisik, bahkan mental orang-orang yang saat ini mengalami badai. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, badai ini pasti berlalu. Amin. Bagaimana badai ini bisa berlalu? Bagaimana sikap kita? Kita akan melihat ayat yang ke-27 ini tadi. Yang pertama, tenang. Kenapa kita harus tenang? 1 Petrus pasalnya yang keempat,
ayatnya yang ke-7, kita akan baca 1 Petrus pasalnya yang ke-4, ayat yang ke-7. Kenapa kita harus tenang? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Amin. Tuhan ingatkan kepada kita, tenang. Kita menghadapi badai ini harus dengan tenang. Seperti pemerintah anjurkan, kita tenang, tinggal di rumah. Kita tenang, supaya apa? Kenapa kita disuruh tenang? Kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita, anak-anak Tuhan. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tenang menghadapi gelombang yang datang, badai yang datang. Yesus baik. Yesus baik buat kita. Yesus mengasihi kita. Dan saat sore hari ini, biarlah kita sama-sama tenang. Tenang bukan berarti kita tidak bekerja untuk orang-orang yang ada di rumah kita. Tapi kita juga bisa bekerja di rumah. Kita masak untuk keluarga kita. Dan kita bisa berdoa. Kita tenang, kita berdoa. Biar badai ini berlalu dari kehidupan kita semuanya. Yang kedua, jangan takut. Yang kedua, jangan takut. Di ayat yang ke-27 tadi dikatakan, aku ini, jangan takut. Tuhan mengajar kita untuk kita jangan takut. Memang banyak orang yang ketakutan saat ini. Banyak orang ketakutan. Takut tidak makan karena tidak ada pekerjaan. Takut bagi nanti ketularan. Tetapi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ajarkan, tenang dan jangan takut. Tuhan mengajar kita. Saat ini, gelombang ini kecil, saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Gelombang ini kecil, tidak bisa dilihat dengan mata kita, tetapi sanggup menggoncangkan seluruh dunia. Ekonomi dunia digoncangkan hanya dengan corona. Supaya apa? Kita sadar, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jangan takut menghadapi ini. Karena Tuhan datang memberi harapan kepada kita. Waktu murid Yesus mengalami gelombang yang besar, murid-murid Yesus tidak sadar kalau Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus memberi harapan kepada mereka. Dan saat ini pun Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah keluarga kita saat kita menghadapi badai ini. Mungkin ada ibu-ibu yang ketakutan, tidak ada damai, tidak tenang. Tetapi Tuhan Yesus hadir mengingatkan kepada kita, tenang dan jangan takut. Ini adalah perintahan Tuhan, perkataan Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata. Kalau Tuhan sudah berkata, jangan takut, pasti Dia akan memberikan jalan keluar. Kita melihat banyak orang yang saat ini, memang ada orang yang berani, tetapi kita juga jangan mencobai Allah. Kita juga jangan menantang maut. Kalau pemerintah anjurkan tinggal di rumah, diam di rumah, kita taat supaya kita dapat mengoreksi diri kita. Kita dapat berdoa kepada Tuhan supaya dengan semuanya ini cepat berlalu. Badai ini cepat berlalu. Kalau kita tenang, kita tidak takut, kita berserah kepada Tuhan. Karena segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Dulu kita setia kepada Tuhan, tapi saat ini Tuhan mau kita lebih setia kepada Tuhan. Dulu kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mau kita lebih mengasihi Tuhan. Lebih lagi dan lagi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, jangan takut. Biarlah dengan apa yang kita alami ini, kita boleh kembali
lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi melayani Tuhan. Kita tidak tahu kehidupan kita. Yang kita tahu adalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah tertarik kepada masalah kita. Tuhan tidak pernah tertarik, terpesona dengan masalah kita. Tetapi Tuhan tertarik dengan iman kita. Bagaimana kita menghadapi gelombang ini, bagaimana kita menghadapi badai ini. Iman kita, Tuhan tertarik kepada iman kita saat kita mengalami badai seperti ini. Jangan takut ibu-ibu, Tuhan pasti menolong kita. Ayat yang terakhir, Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama menjadi ayat kita pada sore hari ini. Ayat penutup, ayat terakhir. Kita akan melihat Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin ibu-ibu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia akan memegang tangan kita dan membawa kita keluar menjadi orang-orang yang menang. Badai ini pasti berlalu dan itu adalah janji Tuhan. Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Puji akan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kiranya memberkati ibu-ibu yang ada di rumah. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Supaya kami tenang dan kami tidak takut. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu pada sore hari ini. Engkau menjamah setiap ibu-ibu yang ada di rumah. Memberi damai sukacita. Memberi jawaban dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami yakin Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menolong kami. Yang senantiasa memimpin kami. Dan membawa kami lepas dari badai yang sedang terjadi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau menjamah setiap hati kami sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita. Biarlah hidup kita senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu Selasa yang akan datang. Tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati.